Baik, selamat malam buat sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, khususnya buat sahabat yang di media sosial. Jumpa lagi bersama saya, penginjil Markus Rohi pada malam hari ini. Saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita, khususnya buat umat Kristiani. Puji syukur pada malam hari ini, Tuhan masih memberikan anugerah bagi saya sendiri sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk mau belajar kebenaran bersama-sama pada malam hari ini, untuk kita semuanya. Terlebih khusus buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin lagi menonton live streaming saya pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang yang namanya gereja. Gereja itu di dalam Alkitab itu ada pengklasifikasikan, ada 3 jenis sebenarnya. Yang pertama itu adalah ada yang gereja milik Tuhan, dan yang kedua ada gereja milik manusia, dan yang ketiga adalah ada gereja yang milik setan. Tetapi pada malam hari ini, teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang gereja yang milik Tuhan. Gereja yang milik Tuhan itu seperti apa? Dan pada malam hari ini sebagai dasar renungan kita adalah mari kita membuka di Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 saya baca pada malam hari ini buat kita semuanya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pada malam hari ini yang kita belajar adalah tentang gereja. Gereja yang milik Tuhan itu seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam Alkitab ada pengklasifikasikan. Ada 3 gereja. Gereja milik Tuhan, dan yang kedua gereja milik manusia, dan yang ketiga adalah gereja milik setan. Yang pada malam hari ini yang kita akan belajar adalah tentang gereja milik Tuhan. Gereja berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu adalah eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan berkumpul di sebuah tempat, menjadi orang-orang kudus. Itulah yang gereja yang namanya. Tapi kalau yang namanya itu gedung, itu sudah beda. Itu sebuah tempat untuk bertempat persekutuan kita, berbakti setiap hari Minggu. Jadi yang saya bahas pada malam hari ini adalah tentang gereja. Gereja yang milik Tuhan itu seperti apa. Dan sebagai dasar kita, dasar renungan kita pada malam hari ini tadi adalah dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Di sini berkata bahwa, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Matius mengatakan di sini bahwa institusi rohani atau gereja yang milik Tuhan adalah tidak boleh ada yang menguasai di atasnya. Tidak ada yang boleh menguasai di atasnya. Karena di sini dikatakan yang menguasai institusi rohani kita adalah yaitu gereja. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga dia di sini dikatakan bahwa, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Institusi di muka bumi ini ada banyak. Institusi misalnya sekolah ada kepalanya, kepolisian ada kepalanya, dan lain-lain sebagainya. Dan itu ada kepalanya. Sedangkan kalau di sini kita melihat bahwa institusi rohani tidak boleh ada yang menguasainya. Tidak boleh. Karena ini adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Oleh sebab itulah di sini kita mendapat pelajaran bahwa sistem sinode itu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Maupun sistem kepausan itu betul-betul tidak diajarkan dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan itu adalah sistem yang benar, itu adalah dalam sebuah gereja itu adalah dikatakan di sini adalah sistem bersifat independen. Independen artinya itu bertanggung jawab kepada Kristus langsung.
bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Karena di sini mengatakan bahwa, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi tidak ada. Kepalanya itu Kristus. Kepalanya Kristus. Mari kita lihat buktinya di mana. Kalau bukan sinode. Salah satunya ayatnya ini sebenarnya. Tapi buktinya kedua itu lebih eksplisit lagi adalah kita melihat di Efesus pasal yang pertama di situ bilang, Efesus pasal yang pertama di situ mengatakan bahwa kepala itu siapa? Yang mengepalai jemaat Tuhan itu siapa sebenarnya di situ? Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 di situ. Saya baca di situ. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari yang segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita buka lagi di Efesus pasal yang kelima di situ. Efesus pasal yang kelima di situ. Ayat 23. Ayat 23 di situ kita baca Efesus pasal yang ke-23 di situ. Kita baca, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang mengepalai sebuah institusi rohani yaitu Yesus Kristus. Jadi setiap jemaat melakukan kesalahan, dia harus betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada sinode. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, Alkitab tidak pernah mengajarkan yang namanya sistem sinode, apalagi yang namanya kepausan. Oleh sebab itulah kepala jemaat itu atau gereja yang milik Tuhan itu adalah, kepalanya adalah Yesus Kristus, bukan pemerintah di muka bumi ini, bukan. Jadi setiap penguasa-penguasa yang di luar tidak boleh intervensi yang namanya institusi rohani. Karena yang kepalanya tadi itu bukan penguasa dunia, tetapi adalah Kristus sendiri yang mengepalai tubuhnya. Begitu. Tetapi sekarang ada gereja yang melakukan sistem ini. Tetapi kalau kita berpatokan pada Alkitab, sistem yang diberikan oleh Tuhan adalah hanyalah yang bersifat independen, berdiri sendiri. Dan itu tidak ada hubungan dengan hukum dunia. Tidak ada hubungannya. Dan gereja itulah terdiri dari orang-orang yang sudah bertobat. Itulah yang namanya tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan itu terdiri dari orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kalau dia belum bertobat, berarti dia belum bisa dikatakan tubuh Tuhan, sekalipun dia Kristen. Jadi Bapak Ibu perlu camkan ini. Yang mungkin pada malam hari ini, yang lagi menonton live streaming saya, perlu perhatikan, itu gereja itu siapa sebenarnya? Tubuh Tuhan itu siapa sebenarnya? Apakah dia betul-betul itu terdiri dari semua orang Kristen, atau memang hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan? Coba kita lihat di 1 Petrus pasal yang kedua di situ Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang kedua di situ. Kalau teman-teman ada mungkin yang menonton saat ini, coba buka Alkitabnya supaya kita pada malam hari ini bisa dicerahkan hati dan pikiran kita, supaya kita mengerti firman Tuhan. Kita jangan seperti orang Kristen yang tidak ada hati yang mau belajar firman Tuhan. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk membuka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kita lihat di sini, jemaat itu siapa sebenarnya? Kita lihat di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi jemaat itu adalah terdiri dari orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Artinya yang sudah bertobat dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Jadi itulah yang namanya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, berkumpul di sebuah tempat yang baru. Itu yang namanya gereja, yang akar katanya dari kata bahasa Yunani eklesia. Jadi terdiri dari orang yang sungguh-sungguh bertobat. Jadi sekalipun orang Kristen saat ini, dia pergi ke gereja, sudah menganggap dirinya sudah tubuh Tuhan, namun dia tidak ada pertobatan dalam kehidupannya, berarti itu sama saja. Sama saja.
Sama saja. Karena kenapa? Karena terdiri dari orang yang sungguh-sungguh bertobat. Bertobat artinya bukan hanya mulut yang mengaku saja. Lalu kehidupannya sehari-hari tidak sesuai. Banyak sekali seperti itu. Ada yang bilang saya sudah tubuh Tuhan, jadi tidak perlu diinjili lagi, dia bilang. Ada yang seperti itu. Ada yang bilang, oh saya sudah KTP, dia bilang. Jadi tidak perlu lagi diinjili, karena saya ini sudah jadi orang Kristen. Apakah Alkitab mengajarkan kita seperti itu? Tidak. Alkitab mengajarkan setiap orang Kristen atau setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini itu perlu diinjili. Karena kamu bukan jaminan kalau kamu KTP saja sudah jadi orang Kristen, itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk sebagai apa? Identitasmu sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia, bukan warga kerajaan Allah, bukan. Jadi ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jadi gereja yang kita pelajari pada malam hari ini adalah gereja yang milik Tuhan itu adalah terdiri dari orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan, bukan yang tidak bertobat. Jadi Bapak Ibu di sini, jadi mungkin Bapak Ibu merasa sok-sok pintar di saya, mungkin seperti itu ya. Itu hal yang lumrah bagi kami. Tapi sebenarnya ini kita betul-betul ini bukan mau mengkritik, tetapi ini kita ini mau membagi firman Tuhan, meluruskan setiap pemahaman yang keliru, meluruskan yang sudah bengkok, diluruskan kembali begitu. Karena sekarang memang ada banyak gereja yang mengatakan bahwa dia sudah pasti masuk surga. Ada yang sudah berkata bahwa saya sudah tubuh Tuhan, dia bilang. Bahwa sekalipun cara hidupnya tidak sesuai dengan Alkitab, atau tidak sesuai dengan yang Tuhan mau itu seperti apa. Jadi gereja yang milik Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini adalah, di sini dikatakan bahwa itu terdiri dari orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Bisa dipilih oleh Tuhan adalah bukan karena kamu berbuat yang aneh-aneh, bukan, tetapi karena kamu bertobat dan dengan sungguh-sungguh menerima setiap anugerah yang dari Allah, sehingga dia menjadi hitung tubuh Tuhan. Jadi yang kepala jemaat yang Tuhan di muka bumi ini adalah Kristus, bukan sinode. Bukan sinode. Makanya sekarang banyak sekali teman saya, ada yang berkata, yang bilang, aduh saya pengen mau melayani di kota besar, tetapi karena keputusan sinode, maka dia tidak bisa. Akhirnya bertentangan dengan hati nurani. Padahal sebenarnya ketika kita melayani Tuhan itu diberikan kebebasan. Boleh sebuah institusi rohani menabiskan dia, tetapi harus diberikan sebuah pilihan. Entah dia mau melayani di kota besar, atau mau melayani di kampung, atau dan lain-lain sebagainya. Tetapi sekarang yang memakai sistem sinode itu, mereka selalu mengambil sebuah keputusan sesuai dengan kemauan mereka. Sehingga tadinya saya pengen mau melayani di sana, tidak bisa lagi, karena keputusan itu bukan tergantung kepada saya lagi, tetapi kepada sinode. Ini kontradiksi dengan hati nurani kita sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi berikan kebebasan, terserah dia mau melayani kemana. Tapi kalau bersifat yang tidak memiliki sinode, berarti itu dia ada diberikan free will-nya untuk dia mau memilih kemana, itu diberikan. Jadi tema yang kita pelajari pada malam hari ini adalah jemaat milik. Ada pengklasifikasikan bahwa ada 3 jenis gereja. Yang pertama tadi gereja milik Tuhan. Yang kedua, gereja milik manusia. Yang ketiga, gereja milik iblis. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok bisa ada yang gereja milik Tuhan? Kok bisa ada gereja milik manusia? Kok bisa ada gereja milik setan? Bukan saya yang berkata, tetapi Alkitab menjelaskan di kitab Wahyu di sana, Wahyu pasal 2 di sana, ada gereja milik iblis. Ada gereja milik manusia. Tetapi pada malam hari ini saya bukan mempelajari tentang itu, tetapi yang kita pelajari saat ini adalah gereja yang milik Tuhan itu siapakah dia? Seperti apakah dia? Seperti yang sudah jelaskan tadi bahwa gereja milik Tuhan itu adalah terdiri dari orang yang sungguh-sungguh bertobat, lahir baru. Sekalipun Bapak Ibu sampai saat ini belum bertobat dengan sungguh-sungguh, ada perubahan hidup dalam kehidupanmu, berarti kamu belum dikatakan apa? Belum bisa dikatakan bahwa kamu adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Itu perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena kita ini sebenarnya tujuan kita orang Kristen ini adalah, tujuan jadi orang Kristen itu adalah mau menjadi pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan itu adalah betul-betul kita mau bertobat dan percaya kepadanya, dan berkomitmen mau melayani Tuhan dengan segenap hati,
berkomitmen mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita manusia. Jadi begitu. Jadi gereja milik Tuhan itu terdiri dari orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, bukan yang tidak bertobat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi gereja yang milik Tuhan yang kepalanya adalah Kristus. Kristus kepalanya. Tidak boleh ada kuasa-kuasa pemerintah yang berotoritas, mau berkuasa atas tubuh Tuhan di muka bumi ini. Mereka kalau mau berkuasa, mau mengatur kehidupan iman setiap tubuh Tuhan, maka dia saat ini lagi melawan Tuhan. Lagi melawan Tuhan. Kenapa? Karena itu sistem yang tidak diajarkan oleh Alkitab untuk mau intervensi setiap urusan kepercayaan pribadi setiap umat Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba dipikirkan baik-baik. Karena sekarang banyak seperti yang saya bilang tadi, ada gereja yang melakukannya aneh-aneh dalam gereja, supaya ada alasan dan lain-lain sebagainya yang bervariasi, yang betul-betul kontradiksi dengan logika kita manusia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi jemaat tadi itu adalah yang termasuk tubuh Tuhan adalah terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang sudah diselamatkan. Dan di gereja yang milik Tuhan saat ini adalah ada dua perintah yang harus dilakukan di dalam gereja yang milik Tuhan, bukan milik setan ya. Yang saya jelaskan pada malam hari ini adalah yang milik Tuhan adalah ada dua perintah yang harus dilakukan oleh setiap jemaat lokal yang Alkitabiah. Yang pertama itu adalah baptisan. Baptisan itu adalah salah satu ordinansi dalam gereja atau perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap gereja lokal. Mari kita melihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita lihat di situ, teman-teman boleh membuka Alkitabnya di situ biar kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat 42. Saya baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kembali kepada ayat 41, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi syarat agar bisa bergabung di sebuah jemaat lokal adalah orang itu perlu lahir baru. Lahir baru artinya dia perlu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ketika dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka orang yang demikian harus memberi diri dibaptis. Karena di sini dikatakan 41, di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di Alkitab tidak pernah melarang yang namanya pembaptisan bayi. Itu Bapak Ibu perlu ketahui itu. Di Alkitab tidak pernah melarang untuk membaptis bayi. Yang kedua adalah Alkitab tidak pernah perintahkan untuk membaptis bayi. Yang Alkitab perintahkan kepada kita jemaat Tuhan adalah baptisan yang benar itu adalah hanya satu kali boleh dilakukan oleh jemaat lokal, yaitu baptisnya apa? Itu secara selam sebenarnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan baptis itu pada umur-umur tertentu, tidak. Tetapi Alkitab memberikan indikasi kepada kita bahwa orang itu kalau dia sudah bertobat dan percaya, dibilang di sini kan memberi dirinya dibaptis. Berarti itu kalau sudah memberi dirinya dibaptis, berarti itu atas kesadaran diri sendiri. Lalu bagaimana dengan baptisan percik? Baptisan percik itu sebenarnya bukan atas kesadaran diri sendiri, tetapi itu karena diberikan oleh orang tua untuk dibaptis. Jadi baptisan yang benar itu adalah dengan atas kesadaran diri sendiri. Coba perhatikan ayat yang ke-41 di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi baptisan yang benar itu adalah atas kesadaran diri sendiri. Atas kesadaran diri sendiri yang sudah bisa merespon Injil, yang sudah bisa mempercayai Injil, maka setelah itu baru dia memberi diri dibaptis tanpa dipaksa oleh orang lain. Di Alkitab tidak pernah mengajarkan baptisan bayi. Walaupun ada banyak gereja saat ini yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi Alkitab
mengatakan sini bahwa baptisan itu baptisan selam. Baptisan selam yang diperuntukkan kepada orang yang sudah bisa merespon Injil. Makanya di Kisah Para Rasul 2 di sini ayat 41 di sini memberi diri dibaptis. Itu Bapak Ibu perlu tahu. Memberi diri dibaptis. Jadi bertambahnya jemaat bukan harus daftar ke gereja baru saya bisa masuk dalam gereja tertentu. Tidak ada. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab tidak pernah harus mendaftarkan formulir. Tidak pernah seperti itu. Karena tidak pakai pendaftaran seperti itu Alkitab. Makanya kalau orang itu pun keluar dari gereja yang menurut dia tidak sesuai dengan pemahamannya, itu tidak perlu minta surat pengunduran diri dan lain sebagainya. Itu hanya aturan gereja yang ditambah-tambahkan saja sebenarnya, bukan yang sesuai dengan Alkitab. Kalau kita melihat dari dalam Alkitab, saya mau lihatnya dari Alkitab saja Bapak Ibu. Saya tidak tahu ada banyak gereja kok melakukan seperti itu. Kalau dia keluar dari gereja bilang, oh kamu harus minta surat keluar, dia bilang, buat surat pengunduran diri. Padahal awalnya ketika dia masuk gereja A misalnya seperti itu, dia tidak ada pendaftaran. Kok tiba-tiba saya mau keluar kok harus buat surat pengunduran diri? Tidak ada dalam Alkitab seperti itu. Makanya di dasar Alkitabnya adalah di sini dikatakan bahwa ayat 42 di situ dikatakan di situ, ayat 47 di situ dikatakan, perhatikan di situ. Ayat 47 Kisah Para Rasul 2 ayat 47 di situ dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi penambahannya jemaat bukan karena lamar, bukan karena pendaftaran formulir, tetapi penambahan sebuah jemaat lokal karena dia dibaptis. Bapak Ibu perlu tahu ini. Perlu tahu. Jadi kita itu jangan menjadi orang Kristen yang betul-betul menutup hati untuk membuka, menerima kebenaran yang dicatat oleh Alkitab di sini. Kita harus tunduk. Karena di Yohanes pasal 14 di situ dikatakan apa di situ? Kita melihat di situ. Yohanes pasal 14 ayat 22 di situ dikatakan apa? Ayat 25 di situ. Ayat 23 sampai 24 saya baca di situ. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24 di sini dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi di sini dikatakan Yohanes memberikan jawaban kepada kita, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi ketika saya betul-betul hati saya sudah bertobat dan sungguh-sungguh mau membuktikan bahwa saya sudah mau mengikuti Tuhan, maka saya harus menuruti firman. Menuruti firman artinya mau taat kepada setiap firman yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi sekarang beda. Mayoritas anak muda sekarang terlebih khusus. Saya banyak ketemu dengan teman saya, teman lama saya. Ada yang ajak diskusi. Ada yang mau mendengar. Misalnya, kamu jangan begini, saya bilang. Hidup kita harus begini, tapi dia tidak mau. Firman Tuhan harus begini. Dia tidak mau. Tetapi itu bukan kita mau berhak penuh atas orang yang seperti itu. Tetapi agar kamu menjadi jemaat Tuhan, atau menjadi gereja yang Alkitabiah, menjadi umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, maka kalau kamu tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kamu tidak bisa disebut yang namanya tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan. Jadi kita menuruti. Jadi di dalam gereja yang milik Tuhan itu adalah ada dua perintah tadi atau ordinansi gereja yang berlaku di zaman Perjanjian Baru. Yaitu yang pertama tadi yaitu baptisan. Baptisan itu syaratnya apa? Orang itu bisa percaya dulu. Makanya di Kisah Para Rasul 8 di situ, mari kita membuka Alkitabnya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-36. Ayat 35 sampai 36.
38. Ayat 35 sampai 38 saya baca. Bukti bahwa baptisan yang benar itu apa? Apakah diperuntukkan kepada orang yang belum mengerti firman, atau kepada orang yang sudah bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan? Saya kasih buktinya. Di sini dikatakan bahwa, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jadi sampai di ayat 37 ini, Filipus sedang melakukan perjalanan ke Samaria, menginjili yang namanya seorang sida-sida dari Ethiopia ini. Jika Tuhan percaya, boleh. Jadi ketika orang ini, sida-sida ini jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38 sini, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi turun ke dalam air, sudah jelas di sini, bukan berdiri di atas air, turun di dalam air dan Filipus membaptisnya. Nah, sehingga di sini di bahasa Yunani di sini Bapak Ibu, ini sebenarnya ini akar kata dari baptiso. Dalam bahasa Inggrisnya itu baptism. Jadi baptiso artinya itu ditenggelamkan ke dalam air. Maknanya untuk apa? Maknanya untuk apa? Menggambarkan Injil. Mati bersama Kristus, kubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Itu penggambaran akan Injil Kristus. Makanya di Roma pasal 6 di situ kita baca lagi Alkitabnya sebagai dasar kita. Roma pasal 6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Saya baca buat Bapak Ibu. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu adalah ditenggelamkan ke dalam air. Maknanya apa? Penggambaran akan Injil Kristus, mati bersama Kristus, kubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus, menjadi ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, jadi baptisan betul-betul itu dilakukan bukan kepada orang yang belum bisa bertobat, tetapi diperuntukkan kepada orang yang sudah bisa merespon Injil. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ada pemahaman saat ini bilang, ada yang bilang baptisan itu metrei, menjadi anak domba Allah. Itu pemahaman yang keliru sebenarnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa baptisan itu adalah metrei Allah. Tidak. Orang bisa mendapat metrei Allah di dalam hatinya adalah ketika dia bertobat dan percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya di mana? Mari kita membuka di Efesus pasal yang pertama. Apakah baptisan itu ya bisa menjadi metrei Allah atau apa? Kita perlu menyelidiki Alkitab dengan secara alkitabiah. Mari kita melihat di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Kita baca di situ. Perhatikan sini. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, itu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi syarat seseorang itu agar mendapat Roh Kudus masuk di dalam hatinya adalah di saat dia bertobat dan percaya. Saat dia bertobat dan percaya, maka Roh Kudus memeteraikannya menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Jadi di sini tidak dikatakan bahwa ketika kamu dibaptis menjadi dimeterai menjadi milik Allah. Bukan seperti itu. Itu pemahaman yang keliru. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam dia kamu juga. Ketika kamu bertobat dan percaya, maka Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Jadi ada juga gereja saat ini mengajarkan bahwa Roh Kudus itu
perlu minum apa? Perlu minum perjamuan kudus. Ada juga yang berkata bahwa bilang supaya kamu Roh Kudus masuk, dia bilang apa? Atau bisa diselamatkan, dia bilang harus rajin berbuat baik. Harus rajin ke gereja, harus rajin perpuluhan. Itu mekanisme yang tidak sesuai Alkitab sebenarnya. Jadi yang Alkitab katakan di sini ya Bapak Ibu, Roh Kudus itulah bisa masuk di dalam setiap kehidupan orang percaya adalah di saat dia bertobat dan percaya. Baptisan tidak bisa memeteraikan kita. Baptisan itu hanyalah tanda pertobatan. Dan pertobatan bisa terjadi bukan kepada anak kecil, tetapi kepada orang yang sudah dewasa. Akil balik artinya apa? Sudah bisa merespon Injil, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu simak baik-baik. Tapi gereja sekarang ada yang mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Dia bilang menjadi meterei oleh darah anak domba. Dia bilang bukan meterei. Alkitab sudah jelas di sini. Meterei kita adalah jaminan kita bisa masuk surga adalah bukan baptisan, tetapi apa? Tetapi iman kamu, bertobat dan percaya. Makanya di sini tadi di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu mendengar firman kebenaran itu, Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, maka Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Roh Kudus itu masuk secara otomatis. Ada gereja yang aneh-aneh sekarang. Ada yang mau terus begitu. Ada yang urapan betul Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Ada yang seperti itu. Saya bilang ini orang ini kenapa? Tuhan itu bukan pulsa, Bapak Ibu. Jadi kamu seenaknya kamu transfer dia. Jadi seolah-olah kamu ini lebih berkuasa daripada Tuhan. Tuhan ini kamu menjadi anak buahnya kamu lagi. Karena kenapa? Karena kalau kamu mau ini dulu transfer seperti pulsa. Kalau kamu yang tunggu transfer baru bisa masuk Roh Kudus ke dalam setiap pribadi manusia, berarti yang otoritas itu siapa? Yang lebih otoritas siapa? Ya itu manusia itu. Bukan Tuhan lagi. Padahal sebenarnya logikanya ya yang perlu kita taati adalah Tuhan. Karena Dialah yang perintahkan kita harus begini. Bukan kita yang mau lebih berkuasa dari Tuhan. Sangat sayang sekali Bapak Ibu. Saya pernah di Jakarta waktu itu. Jakarta Selatan. Saya waktu itu berdiri. Semua teman saya betul-betul sudah terpontang-panting di dalam gereja. Sampai ada yang muntah-muntah Bapak Ibu. Saya juga jadi bingung waktu itu. Apakah mereka ini pura-pura atau memang betul-betul mereka ini kepenuhan Roh Kudus, saya bilang. Akhirnya waktu itu Bapak Ibu, mereka bilang kami kepenuhan Roh Kudus, mereka bilang. Padahal dia bilang dengan mereka mengikuti satu ayat Alkitab di Efesus pasal 5 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Mari kita melihat dulu di sini ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 kalau tidak salah di situ ya. Oh iya di sini. Mereka bilang begitu. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dibilang. Jadi mereka bilang itu, kalau kamu tidak terbanting, terpontang-panting di dalam gereja, berarti kamu tandanya kamu belum kepenuhan Roh Kudus. Dengan mengutip salah satu ayat ini. Padahal ayat ini tidak mendukung dia sama sekali. Ayat ini mengatakan di sini bahwa dan membuat apa di sini? Memang kontradiksi seolah-olah di sini membuat ini perbedaan di sini dikatakan di sini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hidup yang dikuasai oleh anggur itu beda. Saya juga dulu peminum, saya sudah tahu kalau hidup yang sudah mabuk oleh anggur itu betul-betul itu ada memang itu betul-betul ada yang lupa total begitu. Itu mungkin minumnya sudah lebih dari 2 botol atau 3 botol, 4 botol. Itu betul-betul tidak sadar. Jadi ngomongnya sembarangan begitu. Jadi itu betul-betul itu seperti mabuk oleh anggur. Tapi oleh sebab itulah Rasul Paulus dikatakan sini, jangan kamu seperti orang yang mabuk anggur. Karena orang yang mabuk anggur itu seperti hidup yang mabuk oleh anggur itu bukan orang yang hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebenarnya. Makanya Tuhan bilang itu hidup yang penuh oleh Roh Kudus. Di sini maksudnya itu artinya kehidupan kamu itu betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi sadar diri sebenarnya, bukan jadi tidak sadar di dalam sebuah gereja. Jadi kita perlu menyelidiki Alkitabnya. Jadi ada perbandingan di sini. Orang yang hidup yang mabuk oleh anggur itu seperti apa, dan hidup yang penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa. Jadi ini dibuat perbandingan.
Perbedaannya di mana? Perbedaannya seperti apa? Iya, hidup yang dikuasai atau dikendalikan oleh anggur, ya hidupnya tidak teratur, tidak sesuai dengan Alkitab. Sedangkan yang hidup dipimpin oleh Roh itu adalah dikendalikan oleh Roh Kudus. Di Roma pasal 8 juga di situ, hidup kamu dipimpin oleh Roh yang seperti 1 Korintus 14 itu sopan dan teratur. Rasul Paulus di ayat 33 di sana lagi dibilang, dia tidak ingin ada kekacauan di dalam jemaat. Jadi apakah kira-kira di dalam sebuah gereja itu kacau atau tidak kalau dia sampai terpontang-panting di dalam gereja, sampai tidak sadar, sampai muta-muta? Waktu itu karena saya di gereja di Jakarta waktu itu tahun 2012, waktu itu saya berangkat awal ke Jakarta sekolah teologi Bapak Ibu. Di sekolah saya waktu itu saya masuk di situ, mereka sampai terpontang-panting. Jadi tinggal saya waktu itu sendiri yang tidak rubuh. Akhirnya waktu itu betul-betul saya ingin merasakan betulkah atau tidak, atau pura-pura. Akhirnya waktu itu betul-betul karena tinggal saya sendiri, saya tumbang juga karena saya malu begitu. Akhirnya itulah yang namanya salah satu kebohongan. Kebohongan yang tersembunyi di dalam pribadi saya waktu itu, sehingga saya waktu itu tanya sama teman-teman saya yang lain. Akhirnya mereka juga mengaku bahwa mereka pura-pura. Jadi ini tidak bisa seperti itu. Kita tidak boleh berpura-pura ingin dipuji oleh manusia, tetapi tidak ingin dipuji Allah. Galatia pasal 1 di situ ayat 10 di situ, kita ini orang Kristen, jemaat milik Tuhan, tubuh Tuhan itu, kita betul-betul ingin dipuji Allah. Jangan karena kamu lihat di depan manusia ada orang banyak, baru kamu seolah-olah kamu yang melakukan hal seperti itu, seolah-olah kamu lebih rohani dari yang tidak melakukan seperti itu. Itu pemahaman yang keliru sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan ini. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini tadi adalah gereja yang milik Tuhan itu adalah terdiri dari orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yang tidak bertobat berarti dia bukan milik Tuhan, tetapi milik iblis. Karena yang dihitung bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Saya tidak pernah membaca Alkitab seperti ada gereja-gereja tertentu, ada yang bilang sebagian sudah ditentukan masuk neraka, sebagian sudah ditentukan masuk surga. Bukan seperti Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa bilang Tuhan menentukan sebagian masuk neraka, Tuhan sebagian sudah tentukan masuk surga. Tidak. Justru Tuhan mengatakan Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Adanya orang yang tidak bisa masuk surga atau adanya orang yang masuk neraka bisa ada. Itu karena apa? Karena free will-nya dia sendiri. Dia memilih untuk menantang Tuhan. Sama seperti kasus Adam dan Hawa. Tuhan sudah larang, kasih peringatan, jangan kamu makan buah yang terlarang itu. Tapi iblis menipu dia. Kata iblis apa? Makanlah itu buah itu, dia bilang. Karena kalau kamu makan, maka kamu akan sama seperti Allah. Mungkin pada waktu itu ini Adam dan Hawa ini kok kaget sekali begitu. Jadi seperti Allah. Dia kaget sekali. Misalnya saya pada saat ini tiba-tiba bilang Pak Gubernur NTT, bilang tiba-tiba saya diangkat jadi bupati, saya kaget sekali. Pasti saya kaget. Jadi iblis waktu itu menipu manusia. Padahal Tuhan sudah kasih peringatan, kalau kamu makan buah yang terlarang itu, maka kamu akan mati. Tetapi manusia tidak mau menggunakan free will-nya untuk memilih mau bertobat dan percaya kepada juru selamat, kepada Allah waktu itu. Tetapi mereka lebih memilih untuk menaati perintah iblis yang penuh dusta, penuh tipu muslihat untuk menipu mereka pada waktu itu. Akhirnya waktu itu Allah Jehovah mengusir mereka dari Taman Eden waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat yang Alkitab itu terdiri dari orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Jadi di jemaat yang Alkitabiah atau sebuah gereja yang milik Tuhan, ada dua perintah yang dilakukan tadi, yaitu baptisan. Baptisan itu tidak pernah mengajarkan baptisan ulang 2 kali dan lain sebagainya. Alkitab hanya mengajarkan bahwa baptisan itu hanya diperbolehkan hanya 1 kali. 1 kali dengan secara apa? Dengan secara benar. Kalau yang sebelumnya memang belum secara Alkitabiah, maka dia perlu diulang. Seperti tadi pembaptisan percik. Itu Alkitab tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Oleh sebab itulah kalau ketika dia tahu baptisan yang benar itu perlu diulang. Sebenarnya seperti itu.
Jadi kita perlu perhatikan Bapak Ibu, ini dasar Alkitabnya. Tapi ada orang yang banyak dalil saat ini, dia dalil pakai logikanya tanpa ada ayat. Itu namanya filsafat. Filsafat itu yang tidak ada dasarnya baru bicara. Yang ada dasar itulah pakai logika, tunduk pada firman. Itulah yang namanya teologi. Tetapi kalau hanya pemikirannya, hasil pemikirannya saja sendiri tanpa ada ayat, itu namanya filsafat. Makanya saya bilang, ketika kita berargumentasi, khususnya sesama orang Kristen, maupun dengan teman-teman kita di lain keyakinan dengan kita betul-betul itu tidak boleh pakai dalil-dalil yang tidak ada di dalam Alkitab, dasar kita. Kita pakai dasar kita, sesuai dengan keyakinan kita. Tunggu masing-masing dari berbagai pihak itu, mereka membandingkannya yang mana yang lebih Alkitabiah, begitu. Seperti yang saya bilang tadi, banyak di Kristen sekarang baptisan bayi, baptisan percik, ada yang pakai kibar bendera dan lain sebagainya. Itu kan tidak diajarkan Alkitab. Alkitab hanya mengajarkan baptisan selam, menggambarkan Injil. Mati bersama Kristus, kubur bersama Kristus. Itulah salah satu perintah Tuhan atau ordinansi gereja yang harus dilakukan di setiap jemaat lokal saat ini. Jadi cek Bapak Ibu yang lagi nonton pada malam ini, cek gereja Anda. Apakah saat ini betul-betul sudah lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jadi untuk memilih atau mengakui sebuah ajaran yang lebih benar, itu tergantung pada pribadi saudara-saudari semuanya. Bukan, saya tidak boleh memaksa orang untuk kamu harus percaya punya saya. Tidak boleh. Itu konyol namanya. Kita cukup memberitahukan kepada dia, pemahaman saya seperti ini. Kita tidak boleh maki-maki. Ada kami di dunia teologi pun ada yang maki-maki begitu. Tapi saya bilang, ini konyol namanya. Kita ini kan argumentasi. Argumentasi itu betul-betul harus ada dasarnya. Dasar kita untuk menguatkan argumentasi kita. Kalau kamu nanti argumentasi mungkin karena sudah tidak kuat, baru kamu maki, itu jadi kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Apalagi kalau hamba Tuhan itu. Saya sering dimaki Bapak Ibu. Saya sering dimaki, mungkin dia maki karena perbedaan pendapat, banyak yang maki. Tapi biarlah, saya bilang tidak apa-apa. Nanti yang itu Tuhan melihat semuanya, hati kita masing-masing. Jadi kita ini bukan mau ini, bahwa saudara-saudari ya, kita ini bukan mau menjelek-jelekan denominasi. Bukan, kita ini hanya mau memaparkan apa yang saya paham begitu. Misalnya seperti contohnya tadi, seperti perbedaan dalam pengetahuan akan kebenaran. Pasti ada perbedaan. Rasul Paulus sendiri itu memiliki perbedaan dengan orang Yahudi. Awalnya Rasul Paulus itu tidak percaya Yesus itu sebagai Allah. Tetapi karena waktu dia berjalan ke Damsik, Tuhan tangkap dia dan dijelikan matanya, sehingga dia bertobat dan percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah dia bertobat dan percaya, dia memberitakan Yesus kembali kepada orang Yahudi. Dia bilang, selama ini saya sudah salah. Sebenarnya Yesus Kristus adalah Raja kita yang kita harus terima. Tetapi orang Yahudi sampai saat ini tidak mau terima Yesus sebagai Mesias. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi tema yang kita pelajari pada malam hari ini adalah gereja milik Tuhan. Ada 3 gereja sebenarnya yang saya kasih tahu tadi. Alkitab mengatakan, mengklasifikasikan, yaitu gereja milik manusia, gereja milik Tuhan yang pertama. Yang kedua, gereja milik manusia. Yang ketiga adalah gereja milik iblis. Ini Alkitab mencatatnya. Jadi yang saya bahas pada malam hari ini tadi, ada gereja milik Tuhan. Yang gereja milik Tuhan itu yang bertanggung jawab langsung kepada Yesus Kristus setiap jemaat lokal. Alkitab hanya mengajarkan gereja itu adalah independen, berdiri sendiri. Tidak pernah Alkitab mengajarkan yang nama sistem sinode atau kepausan, itu tidak pernah. Yang saya paham dalam Alkitab seperti itu, tidak ada. Itu kebebasan. Jadi di sini tadi, jemaat yang milik Tuhan itu adalah yang dilakukan di dalam setiap gereja. Ada 2 perintah. Yang pertama tadi adalah tentang baptisan. Baptisan itu diperuntukkan kepada siapa? Hanya diperuntukkan kepada orang yang sungguh-sungguh sudah bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yang belum bisa bertobat dan percaya, tidak boleh dibaptis. Yang kedua adalah ordinansi yang harus dilakukan di setiap gereja lokal saat ini adalah, yaitu perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan ini tidak, perjamuan Tuhan ini terminologi yang Alkitabiah. Perjamuan kudus itu, Alkitab tidak pernah singgung tentang perjamuan kudus itu. Yang Alkitab katakan adalah perjamuan Tuhan.
Bapak Ibu cari juga Alkitab di perjanjian lama dari perjanjian baru. Tidak ada yang namanya perjamuan kudus. Yang ada itu adalah hanya perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan buktinya di mana? Kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11, Bapak Ibu boleh lihat Alkitabnya di situ. Apakah Alkitab itu mengajarkan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan? Ini terminologinya harus benar dulu. Jadi yang di Alkitab katakan sih, ternyata yang Alkitab katakan ini yaitu perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Coba kita lihat di situ 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 di situ dikatakan bahwa jadi perjamuan ayat ini, ayat 24. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi tubuh Tuhan itu adalah tubuh Tuhan itu adalah perjamuan Tuhan itu, yang roti itu adalah, itu hanya mengingat. Di setiap jemaat lokal melakukan itu. Mengingat akan tubuh Tuhan 2000 tahun yang lalu yang sudah dicambuk oleh orang-orang yang menantang dia waktu itu. Jadi itulah, perbuatlah itu untuk mengingatkan akan aku, dibilang. Yang kedua adalah ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi sama-sama ambil perjamuan Tuhan, yaitu roti bersifat mengingat akan tubuh Tuhan. Yang kedua adalah anggur itu bersifat mengingat. Jadi Alkitab sama sekali perjamuan kudus itu bukan menguduskan kita. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan kita itu hanya mengingat akan darah Tuhan Yesus yang sudah pernah curahkan bagi kita manusia. Jadi perjamuan Tuhan itu yang ada di dalam Alkitab, bukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan Tuhan itu bukan menguduskan, tetapi untuk mengingat akan darah Yesus Kristus yang sudah pernah mati bagi kita manusia. Itu. Lalu siapa yang boleh mengambil bagian? Siapa yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan itu? Alkitab kasih jawabannya. Alkitab kasih jawabannya di sini. Mulai ayat 27. 1 Korintus pasal yang 11. Ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi di sini. Jadi barang siapa yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak, maka dia berdosa terhadap Tuhan dan juga kepada jemaat. Itu. Jadi dosanya terhadap Tuhan pertama, dan yang kedua terhadap jemaat. Itu dia berdosa. Kalau dia mengambil perjamuan Tuhan itu dengan cara yang tidak layak. Dengan cara yang tidak layak itu apa? Maksudnya apa? Lihat di situ. Lihat di situ ayat 29 di situ dikatakan. Di situ dikatakan bahwa karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi orang yang boleh mengambil perjamuan Tuhan itu adalah, boleh meminum cawan Tuhan itu adalah orang yang sudah bisa mengakui Tuhan. Artinya orang yang sudah bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Makanya saya bilang tidak boleh dikasih di anak kecil yang belum bisa bertobat. Tidak boleh. Yang boleh itu orang yang sudah sungguh-sungguh jadi jemaat, yang sudah bergabung menjadi sebuah jemaat lokal, yang sudah bertobat, sudah memberi diri dibaptis. Yang boleh mengambil cawan Tuhan. Di sini dikatakan sudah jelas sekali. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi jemaat di Korintus ini ada yang sembarangan waktu itu. Ada mereka mengambil karena lapar, bukan karena mengerti akan makna itu. Sehingga mereka di sini dikatakan konsekuensi karena mereka melakukan dengan tidak layak waktu itu. Sehingga di sini apa dibilang? Ayat 30 di situ. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ada yang meninggal. Ada hukuman Bapak Ibu.
ketika kita betul-betul melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, terutama tadi salah satu halnya tadi dalam melaksanakan perjamuan Tuhan, perintah Tuhan, baru kita mengambil itu tanpa kita uji diri kita sendiri dulu, apakah saya layak atau tidak sebenarnya, maka kita berdosa terhadap siapa? Pertama terhadap Tuhan, dan yang kedua terhadap jemaat sesama tubuh Tuhan di sebuah jemaat lokal yang ada. Dan orang yang melakukannya demikian, kata Tuhan di sini dikatakan ada hukuman yang menanti dia. Hukumannya apa? Di sini dikatakan hukuman ada yang sakit, ada yang meninggal. Makanya sakit itu bukan selalu karena kamu karena dari setan dan lain sebagainya. Sakit itu bisa kamu karena dosa. Ini karena dosa. Dosa dalam melakukan kesalahan dalam mengambil perjamuan Tuhan waktu itu di jemaat Korintus. Ini Alkitab Bapak Ibu. Jadi ini yang diajarkan Alkitab sebenarnya. Jadi jemaat milik Tuhan itu adalah, atau eklesia, itu terdiri dari orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya. Yang tidak bertobat, sekalipun dia gereja di sebuah gereja, sudah dari sejak kecil sampai saat ini dia bergereja. Namun kalau dia tidak bertobat sampai saat ini, maka dia belum bisa dihitung bilang bahwa dia tubuh Tuhan. Itu Alkitab. Alkitab yang katakan Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang bertobat dan percaya saja. Itulah yang nama imamat yang rejani, umat kepunyaanku, bangsa yang terpilih. Itulah yang namanya tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat lokal itu. Jadi di dalam sebuah jemaat gereja, di sebuah jemaat lokal yang Alkitabiah adalah ada dua saja yang harus dilakukan. Yaitu ada dua ordinasi gereja, yaitu perintah Tuhan tadi itu baptisan. Baptisan itu diperuntukkan kepada orang yang sudah bisa bertobat. Itu Alkitab mencatat. Nah, kalau orang yang belum bisa percaya berarti tidak usah dia dibaptis. Yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan ini adalah diperuntukkan kepada setiap orang yang sudah memberi diri dibaptis atau sudah bergabung di sebuah jemaat lokal yang Alkitabiah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya pada malam hari ini bukan mau menjelek-jelekan gereja yang lain. Bapak Ibu harus tahu itu karena saya hanya mau menyatakan pendapat saya. Menyatakan pendapat, setiap orang yang menyatakan pendapat itu memiliki hak. Jangan kita ada ujar kebencian, bukan. Itu tidak ada hubungannya. Tetapi ini adalah apa? Ini yang Alkitab katakan. Itu yang dipertanyakan ini adalah iman saya sendiri yang saya pertanyakan. Oleh sebab itulah saya harus tunduk kepada firman. Bukan hanya tunduk kepada otak saya saja tanpa ada ayat firman Tuhan. Karena sekarang banyak gereja yang seperti itu. Dia berargumentasi tapi dia tidak ada ayat. Dia tidak pakai ayat. Ada yang pakai kekerasan. Tidak boleh menghakimi, dia bilang. Bukan menghakimi, saya bilang. Menghakimi itu boleh juga sebenarnya sih. Tapi menghakimi jangan pakai ukuran kamu. Tetapi ukuran yang benar itu pakai Alkitab. Alkitab. Jadi kita jangan berharap bilang karena saya sudah betul-betul sudah Kristen, sudah dipercayakan jabatan dalam gereja dan lain sebagainya, baru kita sembarangan dalam gereja. Lalu saya tidak mau bertobat, tidak mau mengikuti cara Tuhan. Itu Anda keliru. Bapak Ibu perlu perhatikan itu. Cara hidup kita itu sudah seperti apa? Apakah saya sudah betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu Alkitab katakan itu. Jadi yang kita pelajari pada malam hari ini tadi itu adalah gereja milik Tuhan. Gereja itu artinya, gereja milik Tuhan itu tidak boleh ada yang menguasai dia. Tidak boleh. Alam maut di muka bumi ini, kuasa apapun di muka bumi tidak boleh menguasai institusi rohani yaitu gereja. Tidak ada. Tidak boleh. Yang boleh menguasai dia hanyalah kepalanya itu Kristus Yesus. Itulah sinode kita. Jadi gereja itu betul-betul bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Tidak ada yang ini kita. Yang campur urusan di muka bumi tidak ada. Karena Tuhanlah yang kepala kita. Bukan siapa-siapa di sini. Bukan. Itulah dasar kita sebenarnya. Itulah gereja milik Tuhan. Dan gereja milik iblis. Gereja milik manusia mungkin nanti kita bertemu di lain kesempatan. Karena waktu ini dibatasi oleh waktu saya. Jadi mungkin teman-teman ada yang banyak bertanya nanti. Bisa melalui via medsos. Bisa melalui via WhatsApp saya 0812 9422 1947. Namun nanti yang ada di kolom komentar live streaming saya, kalau ada yang berdalil tanpa ayat firman Tuhan, itu saya tidak akan jawab.
Itu saya tidak akan jawab, karena itu namanya filsafat. Karena saya sering kali bertemu di lapangan maupun melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya, ada yang berdalih, dalil-dalil tapi tidak ada ayat. Oh, itu saya tidak akan jawab. Yang saya mau itu ada paparkan ayatnya. Nah, karena Alkitab sudah jelas itu. Sudah jelas bahwa baptisan tadi, misalnya ini yang paling kadang-kadang selalu memiliki penilaian negatif terhadap kami juga sesama hamba Tuhan itu, selalu ada penilaian negatif. Ada yang bila beranggap bahwa ini kamu selalu memojokkan saya dan lain-lain. Sebenarnya bukan. Kita ini saling bertukar pikiran sebenarnya Bapak Ibu. Bertukar pikiran artinya itu kasih tahu yang punya kamu seperti apa, yang punya dia seperti apa. Kasih tahu. Nah, jadi kita itu tidak boleh maki-maki. Itulah yang namanya argumentasi yang sehat. Berargumentasi dengan secara sehat, bukan dengan secara kekerasan. Kita bukan di zaman-zaman kayak Kaisar Romawi, bukan seperti itu. Zaman Rasul-Rasul bukan seperti itu. Seperti Rasul Paulus, gara-gara memberitakan pendapatnya kepada orang itu, dia ditangkap dan diseret ke dalam penjara dan lain sebagainya. Kita jangan memakai sistem-sistem yang seperti itu. Kita di sini di Indonesia ini kebebasan untuk memilih apa saja yang kita mau. Itu kebebasan, hak dasar kita manusia. Jadi itu Bapak Ibu, renungkan baik-baik itu. Jadi nanti kalau ada yang bertanya silakan. Saya mempersilakan semuanya bertanya. Tetapi yang mungkin yang seperti yang saya bilang tadi, yang tidak berdasarkan ayat, saya tidak akan menjawab itu. Karena itu pasti hanya dia berfilsafat saja tanpa ada ayat. Ayat itu perlu eksplisit. Seperti yang saya kasih tadi, misalnya tentang baptisan. Baptisan betul-betul di dalam Alkitab hanya diperuntukkan hanya untuk kepada orang yang sudah bisa percaya. Pertanyaannya, kalau yang tidak bisa percaya, makanya tidak boleh dibaptis dia. Karena itu syarat untuk bergabung di sebuah jemaat lokal. Jadi temanya tadi yang kita bahas pada malam hari ini adalah gereja yang milik Tuhan, yaitu eklesia. Jadi doktrin gereja, eklesiologi kalau perpanjang katanya. Eklesia itu jemaat. Ek itu adalah preposisi bahasa Yunani, kaleo itu jemaat. Jadi milik Tuhan. Itu orang yang sudah bertobat, yang sungguh-sungguh, yang sudah menjadi milik Tuhan, bukan milik iblis lagi. Jadi kalau orang yang belum bertobat itu sebenarnya dia itu masih milik iblis sebenarnya kalau menurut Alkitab. Nah, tetapi kalau dia sudah bertobat dan percaya, maka dia akan menjadi milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu semuanya mendengarkan ini dan mau merenungkan. Apakah betul-betul Anda sudah mengerti kebenaran saat ini, selama ini, dengan betul-betul dengan pengetahuan yang benar atau dengan pengetahuan yang tidak benar. Nah, jadi oleh sebab itulah kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki pengetahuan yang benar dengan secara alkitabiahnya seperti apa. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar, dia juga tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan, karena di Roma pasal 10 di situ bilang ada orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 1-nya Rasul Paulus bilang kita perlu mendoakan orang itu. Doaku dan kesaksianku adalah agar mereka diselamatkan. Sebab kenapa? Sebab mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka tidak memiliki pengertian yang benar, maka mereka membangun kebenaran sendiri, yaitu kebenaran manusia yang dibuat manusia, yang artinya apa? Yang dibuat di luar Alkitab, sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi itu tidak syarat juga. Orang yang giat melayani pun, namun dia tidak memiliki pengetahuan yang benar, maka dia pun tidak bisa diselamatkan. Itu neraka menurut Alkitab. Jadi menurut Alkitab Bapak Ibu, saya tidak bisa bilang menurut saya, tapi menurut Alkitab. Terserah Bapak Ibu mau menolak itu atau tidak. Itu sudah jelas. Ini saya hanya kasih kita supaya kita perlu merenungkan. Alkitab itu memang keras Bapak Ibu. Saya orang yang sangat pengaco juga waktu sebelum saya bertobat. Tapi saya karena sudah tahu firman Tuhan maunya kamu seperti ini, maka saya tunduk. Dan ini bisa terjadi tergantung dari will kita manusia, kehendak bebas kita. Apakah saya mau menantang Tuhan atau saya mau betul-betul bertobat dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Begitu. Jadi demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini buat kita semua, sahabat-sahabat semuanya. Saya saat ini lagi berada di Kota Kupang karena lagi virus corona atau COVID-19. Jadi sekarang di rumah saja. Jadi mungkin nanti tunggu ada kapal ke Sabu baru saya pulang.
Nah, jadi kita harus menaati apa yang dihimbaukan oleh pemerintah kita. Jadi kita harus berhikmat karena ini memang sangat terguncang dunia. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang ingin mau merenung lebih dalam, boleh nanti hubungi saya atau mungkin diskusi di Sabu Rejua. Saya akan pulang di sana karena saya melayani di Sabu. Boleh hubungi saya berdiskusi kecil-kecil seperti itu supaya kita saling tukar pikiran. Nomor saya tadi saya sudah sebutkan tadi bahwa melalui WhatsApp bisa juga dan lain-lain sebagainya begitu. Oke, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan bagi mungkin yang tidak sepaham dengan saya, mungkin kita perlu ada waktu berdiskusi atau mungkin berdiskusi dengan cara-cara yang lain begitu. Oke, selamat malam untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan Maranatha.